Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 9. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin sudah bilangan berpangkat positif. Ingat ada 5 sifat ya nak ya. Itu kalau bisa di luar kepala, sudah bisa kalian hafalin. Sudah hafal lah pokoknya. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat negatif. Ya. Jadi contohnya gini nih. Ibu punya 3 pangkat negatif 2. Itu jadinya 1/3 pangkat 2. Jadi negatif ini akan hilang jika dia berubah posisi ke bawah 1/3 pangkat 2. Nah, dia memiliki sifat sehingga sifatnya adalah A pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/A pangkat 1. Ya, ini dia sifatnya. Jadi ketika menemukan bilangan berpangkat negatif, dia akan bisa hilang negatifnya pangkatnya menjadi 1/A pangkat 1. Sekarang contoh lagi, 4 pangkat negatif 3. Jadinya 1/4 pangkat 3. Oke, paham ya anak ya? Sekarang kalau misalnya ketemu kayak gini nak, lawannya 1/A pangkat negatif 2. Nah, di sini dia sudah berbentuk per, tapi di sini masih negatif. Kalau cara cepatnya langsung aja naikin dia ke atas jadi A pangkat 2. Jadi negatif ini kan ada di bawah nih, posisinya di bawah. Naikin ke atas, hilangin negatifnya. Tapi kalau mau bukti caranya bagaimana? Itu adalah, lihat. Di sini kan 1/A pangkat negatif 2, ya. 1/per ini artinya adalah pembagian. Jadi ibu tulis di sini 1 dibagi A pangkat negatif 2 itu artinya apa? 1/A pangkat 2 ya. A pangkat negatif 2 pakai sifat ini jadinya 1/A pangkat 2 ya. Nah, ini kembali ke pelajaran kelas 7, pembagian, pecahan SD bahkan ya. 1 ini artinya 1/1 ya nak ya. Jadi 1/1 ini berubah jadi kali, ini dibalik. Ingat kan? Jadi A pangkat 2/1. Coret-coret, sisanya adalah kayak di samping ya. A pangkat 2/1. Bilangan apapun kalau dibagi 1 dia jadinya bilangan itu sendiri. Sama kan? A pangkat 2. Jadi ini adalah asal mulanya ya. Kalau ketemu kayak gini kalian langsung aja, oh ini dia di bawah, naikin ke atas jadi A pangkat 2. Wah, seperti itu. Ini masih contoh. Ya, pokoknya konsepnya kalian sudah ketahui. Sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Ibu pause dulu ya. Oke, nah ibu, kita lanjut ke contoh soal. Lagi-lagi ibu kasih tahu bahwa matematika itu harus terbiasa dengan latihan soal agar terbiasa. Sekarang contoh nomor 1, 2 pangkat negatif 2 ditambah 2 pangkat negatif 1. Nah, di sini tidak berlaku yang pelajaran kemarin ya. Ingat, karena di sini operasinya penjumlahan. Ya, jadi berlakunya sifat kemarin itu jika dia ada perkalian pembagian, terus ada dalam kurung, ya. Nah, kalau penjumlahan seperti ini, kalian lihat dulu pangkatnya. Oh, berarti ini pakai konsep bilangan berpangkat negatif. Ya. Nah, 2 pangkat negatif 2 itu artinya apa? 1/2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat negatif 1 itu artinya 1/2 pangkat 1 ya. Benar ya, ini pakai konsep sifat yang bilangan berpangkat negatif yang barusan ibu sebutkan. Nah, sekarang 1/2 pangkat 2 berapa? 4 ditambah 1/2 pangkat 1, 2. Loh, coba lihat. Ini adalah pelajaran pecahan. Pecahan ini ada di pelajaran SD.
Pernah Ibu bahas juga waktu kelas 7. Nah, kalau sudah pecahan gini, kalian bisa hitung sendiri. Samakan dulu penyebutnya. Ibu samakan 4. 4 bagi 4, 1. 1 kali 1, 1. 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Sehingga 1 tambah 2 adalah 3/4. Seperti itu. Paham ya? Sekarang soal nomor 2. Di sini ada soal 8 pangkat negatif 1 dikurang 2 pangkat negatif 5. Sama aja konsepnya, dilihat. Oh, ini operasinya aja pengurangan. Otomatis kemungkinan besar ini pakai sifat bilangan berpangkat negatif karena dia di sini pangkatnya aja sudah negatif ya. Nah, 8 pangkat negatif 1. Ayo sama-sama kita ngerjain ya. Jadi kalian nonton video ini sambil ngerjain juga di buku tulis. 8 pangkat negatif 1 berarti jadinya 1/8 pangkat 1. Dikurang 2 pangkat negatif 5 berarti 1/2 pangkat 5. Oke? Sudah, sekarang 8 pangkat 1 adalah 8 dikurang 1/2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa? 4 kali 4, 16. 16 kali 2 adalah 32. Oke? Nah, sekarang ini sudah lagi kembali ke pelajaran pecahan. Samakan penyebutnya. Jadi cari penyebutnya adalah 32. 32 bagi 8, 4. 4 kali 1, 4. Dikurangin 32 bagi 32, 1. 1 kali 1, 1. 4 kurang 1 berapa? 3/32. Oke, paham ya anak ibu? Gampang ya? Sampai sini masih gampang. Kita akan lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 3. 1/3 pangkat negatif 2. Nah, ini tadi Bu Anggi sudah ajarin nih. Kalau mau cepat langsung silakan 3 pangkat 2. Ya. Nah, kalau misalnya mau pakai cara, ini kan masih 1/per ya nak ya. Ini masih gampang lah, kalian bisa langsung, tadi sudah Ibu jelasin. Kalau misalnya nih Bu Anggi ganti jadi 2. 2/3 pangkat negatif 2. Jawabannya bukan 3 pangkat 2 nak, beda. Itu hanya berlaku untuk yang pembilangnya adalah 1, tapi pembilangnya ini adalah 2. Nah, sehingga kalau kan ini pembilang, ini penyebut ya. Kalau pembilangnya bukan 1 itu nggak berlaku. Maka berlakulah pakai cara yang Ibu hitung tadi. Nah, di sini 2 dibagi 3 pangkat negatif 2 artinya 1/3 pangkat 2. Oke? Nah, ini Ibu hitung dulu lah 3 pangkat 2 ya. 1/9 ya. Nah, ini kan artinya 2/1 nih. Berarti di sini 2/1 dibalik. Jadi 9/1. Berapa? 2 kali 9 adalah 18. 1 kali 1, 1. 18/1 sama dengan 18. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Ya. Sekarang kita sudah mulai agak ke tahap yang lebih sulit. Jadi kalau kalian fokus, Ibu yakin kalian bisa, sangat yakin Ibu. Kalau kalian fokus, tidak terkecoh dengan yang lain, kalian simak video Ibu pasti bisa. Sekarang kita masuk ke versi aljabar. A pangkat 5 dibagi A pangkat negatif 3 dikali, tutup kurung pangkat negatif 2. Nah, ini berarti pakai sifat yang kemarin dulu nak. Ya, sifat yang kemarin, sifat nomor 4. Pangkat negatif 2 ini miliknya ini, juga miliknya ini, ya. Sekarang kita tulis dulu. A pangkat 5 kali negatif 2 berapa? Negatif 10. Ya. Dari mana negatif 10? 5 dikali pangkat negatif 2. Pakai sifat nomor 4 ya yang kemarin. Kemudian ini dibagi A
negatif 3 kali negatif 2. Ayo, ini pelajaran kelas 7. Negatif kali negatif yaitu positif. 3 kali 2 adalah 6. Oke, sudah ya nak ya. Kalau sudah sampai sini, ini kan pembagian. Ini berarti sifat yang nomor 2 nak. Sifat nomor 2 berarti ini kan sama-sama bilangan pokoknya A. Oke, sama-sama bilangan pokok A. Jadi jawabannya A pangkat negatif 10. Karena pembagian maka pangkatnya dikurangin 6. 6 di sini. Oke, kalau sudah di sini A pangkat negatif 10 negatif 6. Utang 10, utang lagi 6. Berarti negatif 16. Apakah udah selesai? Belum. Ini berarti pakai sifat yang bilangan berpangkat negatif. Nah, bayanginlah. Satu soal gini aja dia pakai rumus yang kemarin, pakai rumus hari ini. Jadi memang harus paham kalian dengan sifat-sifat bilangan berpangkat ya. A pangkat negatif 16 itu artinya apa? 1 per A pangkat 16. Sudah selesai. Seperti itu ya nak ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Ibu hapus dulu papan tulisnya. Oke. Kita lanjut soal nomor 5. Di sini bukan aljabar, tapi ini banyak gabungan-gabungan sifat-sifat ya. Sekarang fokus di sini ada satu rumah, di sini ada satu rumah. Rumah yang pertama ada pangkat negatif 2 ya. Nah, berarti di sini ini miliknya ini miliknya ini. Berarti pakai sifat nomor 4. Nah, jadi di sini 2 3 kali negatif 2 adalah negatif 6. Oke. Dikali 5. Negatif 3 kali negatif 2 berapa? Negatif kali negatif positif ya. 3 kali 2 adalah 6. Oke. Ibu kasih rumah lah. Ini rumah yang pertama udah selesai. Dikali rumah yang kedua, di sini 2. Negatif 2 kali 3 adalah negatif 6 dikali 5. 2 kali 3 adalah 6. Sorry. Salah rumahnya. Rumahnya kayak gini. Oke, sudah nak? Nah, kalau sudah kayak gini, ini diapain lagi? Lihat, karena di sini mengandung bilangan operasi perkalian. Di sini ada bilangan pokok nak, 2 sama 2, 5 sama 5. Ini by the way ini perkalian semua. Jadi boleh kita pindah-pindahkan sesuai bilangan pokok itu sendiri. Nah, jadi ibu sini buat rumah yang pertama ini khusus angka 2. Berarti sini 2 pangkat negatif 6 dikali, ini ibu pindahin. 2 pangkat negatif 6. Ya, jadi ini rumah untuk bilangan angka 2 dikali sekarang rumah untuk bilangan 5. Di sini adalah 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6. Oke? Nah, sudah. Ini pakai yang sifat kemarin. Sama-sama bilangan pokoknya sama. Kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah. Di sini 2 pangkat negatif 6 ditambah negatif 6. Dikali 5. Sama-sama bilangan pokok 5. Pangkatnya berarti 6 ditambah 6. Karena perkalian ya. Nah, di sini negatif 6 ditambah negatif 6. Kamu utang 6 ditambah lagi utang 6. Berarti utang 12. 2 pangkat negatif 12 dikali 5 pangkat 12. Oke. Sekarang lihat, ini pakai bilangan berpangkat negatif, sifat yang tadi. Di sini ada pangkat negatif. Nah, di sini pangkat positif. Nah, kalau kayak gini, nak, kalian tulis aja di sini yang pangkat positif mana ini ya. 5 pangkat 12 per, karena ini pangkat negatif, kalian turunkan 2 pangkat 12. Sudah selesai. Jadi ini kan posisinya di atas nih. Boleh kalian turunin ke bawah, pangkat negatifnya jadi hilang. Kenapa 5 pangkat 12 di atas? Karena dia udah pangkat positif. Kita taruh aja dia di atas. Nah, ini kan posisinya awalnya di atas, jadi posisi di bawah dengan menghilangkan pangkat negatif. Ini sudah selesai. Itu contoh soal nomor 5. Masih banyak lagi nak, kita lanjut. Semangat ya. Ibu hapus dulu papan tulis.
Oke, kita lanjut sekarang, lebih rumit lagi. Semangat ya. Kalau kalian bisa paham, alhamdulillah banget. Oke, sekarang contoh soal nomor 6. Di sini ada pakai sifat nomor 5 ya. Sifat nomor 5 pertemuan kemarin. Nah, jadi di sini ada gabungan sifat nomor 4 ya. Dilihat di sini. Pangkat negatif 3 ini miliknya ini. Ya. Nah, pangkat 2 ini hanya miliknya si A saja. B ini nggak punya pangkat 1 aja ya. Jadi yang pertama itu adalah ini. A, tulis ya kurung. A 2 kali negatif 3 berapa? Negatif 6 per B pangkat negatif 3 ya kan? Ini pakai sifat nomor 5 ya. Pangkat negatif 3 ini miliknya B juga. Dikali B 2 kali negatif 2 berapa? Negatif 4 per A 3 kali negatif 2 negatif 6. Oke, sudah ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Ada A pangkat negatif 6, ada A pangkat negatif 6. Atas sama bawah operasinya perkalian. Ini boleh kita buang. Oke, sisanya adalah sama dengan atas ini apa? B pangkat negatif 4 per B pangkat negatif 3. Oke, kalau sudah, coba kalian perhatikan di sini sama-sama B, bilangan pokoknya B. Per ini kan artinya pembagian ya nak ya. Ini kan kalau ibu tulis B pangkat negatif 4 dibagi B pangkat negatif 3. Jadi per ini artinya pembagian. Berarti ini pakai sifat nomor 2 yang kemarin. Karena sama bilangan pokoknya B, maka kalau dia pembagian, pangkatnya dia kurangin. Jadi B pangkat negatif 4 dikurangin negatif 3. Berapa nih? Ibu di samping ya. Negatif 4 dikurangi negatif 3. Ini jadi negatif ketemu negatif jadinya positif ya. Jadi di sini B pangkat negatif 4 ditambah 3. Negatif 4 tambah 3. Kamu utang 4.000, kamu bayar 3.000. Berarti utangmu sisa 1.000. Berarti jawabannya negatif 1. B pangkat negatif 1. Nah, ini pakai sifat yang tadi. Berarti jadinya 1 per B pangkat 1 atau 1 per B saja. B pangkat 1 itu adalah B. Paham ya nak ya? Oke, kita lanjut lagi soal nomor 7. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Di sini ada pangkat negatif, ada aljabar juga ya. Nah, di sini kendalanya adalah ada angka 6, nak. 6 ini bisa difaktorkan loh, nak. 6 ini kalau ibu tulis 2 kali 3 boleh, karena 6 ini faktornya adalah 2 kali 3. Kalau 3 saja nggak bisa, kalau 2 saja nggak bisa ya. Jadi angka yang bisa dileburkan itu adalah 6, 2 sama 3. Jadi di sini Bu ganti ya. Sini Bu tulis tetap 3P pangkat negatif 2 per Q pangkat negatif 3 dikali 6 ini ibu ubah jadi 2 kali 3 kali 2 pangkat negatif 3. Boleh ya? Nah, coba kalian perhatikan 2 sama 3 ini nak. 2 sama 3 ini kalau ibu tulis pangkat 1, ini pangkat 1 boleh kan? 2 pangkat 1 ya 2, 3 pangkat 1 ya 3. 2 kali 3, 6. Tetap ke konsep awal. Nah, sekarang kalian gabungkan bilangan pokoknya. Di sini ada 3, di sini ada 3. Oke. Nah, di sini ada 2, di sini ada 2. 3 ini bagaimana, Bu? 3 ini bukan pangkat negatif 2 loh ya. Pangkat negatif 2 ini miliknya P. 3 ini ya 3 pangkat 1. Ya. Beda lagi kalau di sini ada kurung, baru pangkat negatif 2 ini miliknya 3, miliknya P juga. Tapi di soal ini kan tidak ada kurung. Sehingga pangkat negatif 2 ini adalah punyanya P.
Jadi 3 ini adalah 3 pangkat 1. Oke, sekarang kita gabungkan bilangan pokoknya nih. Yang aljabar ini yang punya variabelnya kita tulis aja, tetap P pangkat negatif 2 Q pangkat negatif 3 dikali. Nah, sekarang yang 2 dulu atau 3 dulu, terserah ya. Yang 3 dulu boleh. 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1 ini ya, dikali 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat negatif 3. Oke, sudah. Nah, sekarang ini tetap P pangkat negatif 2 per Q pangkat negatif 3. Nah, ini 3 kali 3 itu kan 9, nak. Kalau kalian mau pakai konsep boleh. Berarti pangkatnya 1 tambah 1, 2. Berarti 3 pangkat 2 ya tetap 9 gitu ya. Jadi di sini Ibu tulis, Ibu tulis jadi 3 pangkat 2 dikali. Nah, ini 1 tambah negatif 3. Jadi negatif 2. Ya. Ini sama kan bilangan pokoknya. Nah, pangkatnya berarti ditambah 1 tambah negatif 3 yaitu negatif 2. Oke, kalau sudah seperti itu, sekarang kita ke sini ke samping. Nah, kalau sudah seperti itu, ini kan sudah nih, udah dapat nih. Ada P pangkat negatif 2, Q pangkat negatif 3. Sekarang Ibu tulis dulu di sini. P pangkat negatif 2 per Q pangkat negatif 3. Kalau Ibu nulis Q pangkat 3 per P pangkat 2 boleh nggak? Kenapa? Karena P pangkat negatif 2 ini Ibu pindahin ke bawah, pangkatnya hilang. Ini yang dari bawah Ibu pindahin ke atas, jadi pangkat negatifnya hilang. Ya, jadi ini boleh, nak. Karena dia sama-sama pangkat negatif, jadi kita puter aja mereka. Kita putar mereka dan kita hilangkan pangkat negatifnya. Nah, jadi di sini Ibu sudah tulis ya, ini Ibu tulis di sini. Jadi sisanya apa? Q pangkat 3 per P pangkat 2 dikali ini 3 kuadrat dikali 2 pangkat negatif 2. Ya. Nah, di sini yang ada pangkat negatif mana? 2 kan? Ini kan posisi di atas, Ibu turunin aja untuk nemanin P. Jadi di sini karena di sini pangkat positif, jadi Ibu majuin ke sini. Jadi 3 pangkat 2 Q pangkat 3 per ini Ibu pindahin ke bawah jadi 2 pangkat 2 P pangkat 2. Selesai. Atau 3 pangkat 2 berapa? 9 Q pangkat 3 per 4 P pangkat 2. Seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah mumet? Ya, jadi inilah. Yang penting konsepnya gitu aja sih. Kalau ada pangkat negatif, posisinya di atas, pindahinlah ke bawah. Ya. Kalau ada pangkat negatif posisi di bawah, pindahin aja ke atas gitu. Oke, ini contoh soal yang terakhir akan Ibu kasih. Sebenarnya masih ada 3 soal lagi. Nanti otak kalian panas. Jadi Ibu sampai 8 aja ya. Nah, ini ada soal panjang ini. Coba kalian lihat. Di sini ada bilangan 2, 3, negatif 5. A, B, 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 C, C. Oke ya. Nah, kalau ketemu seperti ini, kalian hitung bilangannya dulu. Ya, hitung koefisiennya dulu. Di sini ada 2 kali 3 kali negatif 5. Berapa? 2 kali 3, 6. 6 kali negatif 5, negatif 30. Oke? Selesai ya, negatif 30. Ini Ibu hapus. Berarti di sini Ibu tulis saja negatif 30. Sekarang kita fokus di A dulu. A, karena di sini perkalian semua, maka pangkatnya ditambah. Berarti di sini A pangkat 2 ditambah berapa ini? Negatif 5 ditambah 0. Oke.
B pangkat negatif 3 ditambah 2 ditambah negatif 4. C pangkat, ini pangkat 1 ya karena nggak ada, ditambah negatif 1 ditambah 3. Oke, nah sekarang negatif 30 A berapa nih? 2 tambah negatif 5 negatif 3. Negatif 3 tambah 0 negatif 3. B negatif 3 tambah 2 negatif 1. Negatif 1 tambah negatif 4 adalah negatif 5. C 1 tambah negatif 1 0. 0 tambah 3 adalah 3. Nah, apakah udah selesai? Belum. Lihat nih, ada pangkat negatif. Nah, pangkat negatif kita apain? Pindahkan ke bawah. Jadi yang di atas apa? Negatif 30 C pangkat 3 per, ayo apa? A pangkat 3 B pangkat 5. Selesai. Seperti itu. Oke, nah Ibu, sudah sekian latihan hari ini, penjelasan hari ini. Ibu akan memberikan kalian soal, tapi soal ini tidak menjadi tugas dan tidak dikumpulkan. Ini untuk latihan kalian di rumah. Ingat, tidak perlu dikirim ke WhatsApp Ibu, ya. Kalau kalian mau bertanya, monggo silahkan WA Ibu, ya. Mungkin Ibu balasnya sore atau malam. Ya, apa itu soalnya Bu Anggi? Oke, Bu hapus dulu ya. Ingat, ini latihan soal untuk kalian pelajari. Kalau kalian bisa dan lancar, good job. Ya. Oke, soalnya apa? Satu soal aja. Ini latihan ya. Oke, silahkan di pause. Ini adalah latihan buat kalian di rumah. Cobalah kalian kerjain, pahami video kemarin dan video hari ini. Oke, sekian pelajaran dari Ibu hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.